warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Kultum Ramadan MGPPAI Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita lafalkan atas segala kenikmatan yang diberikannya, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa pada bulan. Salawat salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita ikuti tuntunan, kita laksanakan sunnah-sunnah. Semoga kita kegolong umat yang mendapat syafaatnya minad dunia hatta akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan lainnya, utamanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lantas, apa saja amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tersebut? Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, terdapat 3 amalan yang mesti dilakukan pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Seorang bisa menyediakan buka bersama sesuai dengan kemampuannya, meskipun sekedar memberi segelas air putih. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Luangkan waktu setelah sholat 5 waktu, bisa 10 menit, bisa 5 menit, untuk membaca Al-Quran. Dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk membaca, seperti toilet. Ketiga, memperbanyak i'tikaf. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW yang meningkatkan ibadah dengan cara beriktikaf di masjid pada 10 akhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk berbenah diri dari segala aspek kehidupan. Di antaranya kesenjangan ekonomi. Kadang-kala kita melihat di sekitar kita banyak orang yang kekurangan, tapi di lain sisi ada orang yang kelebihan. Adanya kesenjangan ekonomi di tengah umat disebabkan adanya hak yang belum maksimal ditunaikan kepada fakir miskin. Mungkin kita kurang peduli, atau mungkin kita seakan-akan tidak tahu. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan keberlangsungan hidup sesama kaum muslim. Jangan sampai kita kenyang tetapi tetangga kita lapar. Jangan sampai kita bercukupan tapi di lain sisi tetangga kita kekurangan. Kedermawanan sudah seharusnya menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Orang dermawan disukai oleh siapa saja, terutama disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran atau Al-Hadis agar kaum muslimin gemar berinfak dan bersedekah. Selain pahala melimpah,
orang yang dermawan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang tidak pernah surut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari atau di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terang, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan juga tidak akan mereka bersedih. Wallahu a'lam. Pemirsa Kultum Ramadan MGPPAI Jawa Tengah yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Oleh karena itu, anjuran meneladani kedermawanan Rasulullah terlebih di bulan Ramadan tercantum dalam sebuah hadis. Inna Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang artinya, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, dermawan dalam segala kebaikan dan kelembutan. Beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Sedekah yang kita berikan akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu burhan, artinya sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Imam Nawawi menjelaskan terkait hadis ini, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imani, kebenaran iman. Dalam syarah An-Nawawi ala Muslim, jangan lewatkan kesempatan ini di bulan ini untuk meningkatkan kedermawanan kita dengan cara bersedekah dan berinfak serajin mungkin agar kita tetap menjadi dermawan setiap hari walaupun Ramadan telah. Semoga kita mampu memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan membangun sifat kedermawanan secara kolektif sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang kita terhadap saudara seiman dan setangga. Semoga Allah melimpahkan kita menjadi bagian daripada golongan orang-orang yang muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.